Silakan. Sudah absensi sudah semua? Silakan siapa yang mau. Kemarin siapa yang udah? Maulida udah ya. Si Eka kemarin juga udah ya? Iya Pak. Udah. Berarti tinggal sekarang Verena sama Iva. Saya share screen dulu ya Pak. Oke, silakan. Yang mekanisme renilasi itu ya Pak? Terserah mana yang mau dilihat. Oke. Jadi ini yang saya buat. Jadi dari yang saya baca, renilasi itu terbagi menjadi dua. Jadi ada direct prenilation atau indirect prenilation. Sedangkan kalau prenilasi yang secara langsung, biasanya mekanismenya melalui substitusi nukleofilik dengan prenyl bromida di pelarut basah. Iya. Jadi itu bisa, tunggu, Bapak komentari ya. Kalau kita di lab ya pakai bromida, tapi kalau di biosintesis ini saudara akan agak-agak berbeda ya. Ada biosintesis, ada sintesis. Iya. Nah, kalau sintesis itu dia menggunakan prenylnya tersubstitusi dengan living group. Itu sebab tadi dia bromida ya. Boleh klorida, boleh bromida, boleh. Tapi mana yang efektif itu sangat ditentukan nanti dari hasilnya, ya kan? Setelah proses tahunya. Jadi itu biasanya orang memilih kalau misalnya hasil proses itu baik, banyak, melimpah gitu, dia dianggap itu adalah yang efektif. Tapi kalau kurang melimpah dia ganti. Jadi ini salah satu caranya kayak begitu ya. Nah, kemudian kalau di biosintesis, alam itu menyediakan misalnya isoprenyl koenzim A boleh, isoprenyl pirofosfat boleh ya. Dia akan kayak begitu. Nah, kemudian yang harus saudara jelaskan si Verena adalah sekarang bahwa proton yang ada yang mau kasih positif C karbon positif di cincin itu kenapa gitu? Itu yang pertanyaan pertama yang harus dipahami. Di cincin, Pak. Iya, di cincin yang reaksi pertama itu yang ini minus. itu. Oh, ya. Minus. Iya. Nah, gimana itu minus gitu lah. Oh ya. Nah, itu harus saya jelaskan bahwa O di sini karena dia elektronegatif, jadi polaritas latennya itu negatif. Sedangkan karbon yang berikatan dengan O, polaritas latennya adalah positif. Sehingga harus ada yang dilihat dulu untuk kalian pahami semua ya. Itu dengan ikatan rangkap itu, apakah mungkin terjadi proses epoksidasi? Ini pertanyaannya itu. Gitu. Nah, jadi atau cerita dulu apa yang mau pahami dari yang mau baca. Ya, oke, Pak. Jadi yang saya baca karena ini mekanismenya melibatkan substitusi nukleofilik,
dengan prenyl bromida. Nah, prenyl bromidanya ini kan tersubstitusi oleh bromida sebagai leaving group. Sehingga bromidanya lepas, kemudian karbon yang berikatan dengan bromida. Lepasnya kenapa? Nah, ini yang pertanyaannya. Ini dalam suasana apa dikatakan? Basah. Nah, basah. Basah. Nah, itu harus jangan dibuat basah tapi basah tidak berfungsi. Nah, itulah. Oh iya, Pak. Jadi bromida itu dengan suasana basah itu dengan isoprenyl dengan CH2 ya. Dia lebih bersifat oksidatif, dia akan memberikan muatan negatif kepada BR. BR itu bisa mengambil ya bersifat apa? Bersifat BR negatif ya. Nah, setelah itu kenapa kok yang proton di posisi C berapa itu? C1, 2, C berapa itu? C2 ya? Ya, 2, Pak. Nah, C2. Proton pada C2 kok mudah lepas gitu loh. Nah, itu harus ada penjelasan sebetulnya oleh teori yang pertama mau katakan tadi. Iya, Pak. Berarti itu kan yang lepas adalah proton ya? Proton, Pak. Nah, proton. Kenapa? Jadi dalam suasana basah itu bahwa proton pada C2, apa yang terjadi pada C2 dalam suasana basah gitu kan gitu. Iya, Pak. Apa hubungannya dengan OH nanti itu 2 OH di kiri kanannya itu di atas bawahnya gitu. Nah, menyebabkan proton di situ bersifat asam. Iya apa tidak kira-kira? Iya, Pak. Karena Nah, Kak, dia memiliki iya tak? orbital kosong. Bukan, karena dia bersifat asam karena oksidatif sifatnya. Diapit oleh apa namanya 2 gugus hidroksi. Biasanya diapit gugus karbonil, gugus hidroksi, proton di tengah itu menjadi bersifat oksidatif sehingga proton itu suasana di karbon itu, di karbon C2 itu bersifat delta positif ya. Karena apa? Hidroksi di kiri kanannya dari 2, di 1 dan di 3 itu seolah-olah menarik proton yang ada di C. Akibat suasana basah tadi. Nah, kemudian Br- yang terlepas tadi itu akan ada Br- dari bromo isoprenyl bromida. Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu dia akan mengambil proton yang ada di C2 itu. Jadi itu dulu mungkin baru dia menjadi negatif. Oh iya, Pak. Nah, ya itu boleh mekanisnya boleh mana yang dulu boleh, tetapi idenya harus ada kayak begitu itu. Iya, Pak. Oke. Nah, itu yang kalian harus pahami. Jadi dicari sifat-sifat kenapa proton mudah lepas. Suasana basah. Nah, jadi suasana basah itu menyebabkan proton yang diapit oleh 2 gugus hidroksi sebetulnya di 2 dan 4 itu hampir sama peluangnya. Iya kan? Jadi hasilnya sebetulnya tidak mungkin satu. Itu sebab senyawa organik itu pada saat ada suatu reaksi prosesnya akan berjalan menghasilkan produk yang banyak ya. Tetapi ada yang dominan. Nah, gitu. Mungkin ada yang 30%, 70%, ya kan? Pernah baca nggak? Pernah dengar nggak itu? Iya, Pak.
Nah, itu. Jadi itu harus saudara jelaskan. Kalau hasilnya 1 itu seperti reaksi anorganik deh. Reaksi organik itu mesti akan ada. Nah, jadi itu sebab di dalam alam kemarin yang kita bisa lihat ada yang tersubstitusi pada C2, ada yang tersubstitusi pada C4. Iya kan? Dan tidak tertutup juga tersubstitusi pada C5 di 6 atau di 8 bisa juga. Nah, coba dilihat nanti itu. Nah, tapi prosesnya tidak sama. Mungkin di 2 itu lebih melimpah dibandingkan di 4 dan 6 dan 8 gitu. Kenapa 6 dan 8 bisa? Karena dia ortho position dengan hidroksi dan ortho position dengan karbonil. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Jadi hal-hal begitu sedapat mungkin saudara punya pemahaman gitu. Oke, lanjut. Kemudian karena ada serangan nukleofilik dari prenyl bromida menyebabkan prenylasi di karbon yang nomor 2. Ya, karbon 2 ya. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada di C4. Tidak Iya, Pak. tertutup kemungkinan. Nah, gitu loh. Nah, Iya, seperti Pak. di alam, kenapa kita nggak dapat misalnya kalau satu substitusi itu ada di C4 dan di C2 dan C4. Kadang-kadang yang di C4 itu konsentrasinya kecil. Nah, jadi dia tidak terdeteksi. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, tapi ada juga kita dapatkan juga, tapi jumlahnya sedikit. Ada juga kan? Nah, ini nanti yang harus saudara pahami. Jadi saudara kalau misalnya mendapatkan sesuatu senyawa itu bisa saudara ekstrak, tapi peluang isomernya ada di tempat lain tetapi tidak dapat, maka itu kita bisa katakan bahwa jumlah atau hasil reaksi dari posisi tersebut relatif kecil gitu loh. Tidak terdeteksi. Bukan tidak ada biasanya. Tidak terdeteksi. Seperti tadi yang Bapak katakan untuk terbentuknya biflavon gitu di dalam santon, di dalam di dalam Garcinia itu karena jumlahnya tidak melimpah gitu. Oke, lanjut. Jadi saudara tidak boleh membuat satu itu hasilnya. Iya, Pak. Nanti Ada saya peluang-peluang perbaiki. lainnya mungkin. Nanti itu akibatnya mungkin hanya karena apa? Karena ininya relatif kecil gitu ya. Apa namanya? Produknya kecil. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian ini di bagian siklisasi. Nah, yang saya baca Kenapa enggak yang tadi aja? Ya, kenapa enggak yang tadi aja dilanjutkan? Udah Itu kan selesai, bisa Pak. siklisasi. Oh. Hah? Iya, Itu Pak, kan bisa siklisasi. Iya, Nah, itu siklisasi. tidak harus. Nah, siklisasi sebetulnya ini juga bisa kan? Kenapa? Hidroksi pada posisi C3 dengan C2. Nah, itu pertanyaannya kenapa kok dia ke C3 tidak ke C2 gitu. Itu akan muncul. Tapi kalau yang tadi itu tidak ada tantangan. Coba lihat, lanjutkan slide-nya. Yang tadi begini. Yang lanjutkan. Ah, ini. Ini kan nggak ada tantangan. Ya. Ini jadi lain. Nah, ya, oke, Pak. Siklitasi tadi bukanlah isoprenyl pada hidroksi. Kalau kita lihat yang di apa itu isoprenyl itu sebetulnya yang mau punya ini nomor 10 ya. 8, 9, 10, 11, Pak. Nah, nomor 10 ini Ya. sama dengan nomor punyamu tadi nomor 9. Punyamu tadi kan nomor 9 ini. Iya, punya saya nomor 9.
Jadi nomor 8 ini enggak usah ada dulu. Ini lain lagi mekanismenya nanti ini. Oh, iya, Pak. Iya kan? Oke, iya. Ini bukanlah lanjutan dari mu punya. Jadi punyamu tadi itu adalah nomor 9 ini. Iya, nomor 9. Karena OH di C6 aja yang enggak ada. Harusnya ada di C6 ini OH gitu. Iya. Hidroksi. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kalau gini kan mau melihat problem aja yang ada, dan itu mau langsung gitu lah. Nah, yang di C8, senyawa 8 itu kasus lain itu. Iya, Pak. Nggak bisa menghasilkan ini gitu. Nah, sekarang 12, ini untuk saudara semua ya, tolong dijawab. Nomor 11, itu apakah prenilnya ada pada posisi C2? Tidak. Nah, tidak. Jadi yang untuk nomor 11 ini ya, posisi prenilnya ada di C5 ya. Bukan Nah, 5. jadi kalau ini 4, mau Pak. buat begini, Bukan di 4. Di C4 ya, di C4 ya. Di C4. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi itu harus kita pahami. Nah, ini kalau membuat reaksi model ini, kalau ini ditambahkan 9 ditambah 10, hasilnya enggak bisa ini. Iya dah. Coba 9 tambah 10, apa artinya kalau ditambah? Ini ditambah lagi 11 gitu. Ini maksudnya reaksinya dari yang nomor 8 di vakum, kemudian hasilnya 9, 10, 11, Pak. Enggak, itu kan mereka melakukan pemisahan. Iya, pemisahan. Jadi gunakan proses pemisahan, kan dia dapat senyawa 8, dia dapat senyawa 9, dia dapat senyawa 10, dia dapat 16. Diproses vakum fraksinasinya. Tapi bukan berurutan di ini dia. Kalau yang kita bicarakan kan biosintesis terbentuknya senyawa 8 bagaimana? Biosintesis terbentuk senyawa 9 bagaimana? Biosintesis pembentukan senyawa 10 bagaimana? Biosintesis mendapat terbentuknya senyawa 11 bagaimana? Nah, jadi kalau Bapak mau sampaikan kepada saudara semua, yang 10 dan yang 8 ini itu tidak ada hubungannya senyawa yang 3 ini. Yang 3 ini 9 ini datangnya adalah dari saudara punya senyawa santon ya, kalau di atasnya itu di atas 9 itu Bapak buat itu hanya monosubstitusi. Itu ada di C1 di atasnya itu. Nah, ada panah ke bawah menjadi proses oksidasi, terbentuklah dihidroksi 1 dan 3 dihidroksi, ya dah, santon. Oke. Nah, kemudian dari 9 ini naik lagi panah ke atas, keluarlah mekanismemu yang tadi di reaksi pertama. Terbentuk apa? Prenil ya. Jadi ada 2 prenil ya. 2H dengan P hidroksi dulu ya. 2,3 hidroksi. 1,3 hidroksi. 2 prenil litid santon. Ya toh? Di atasnya 9 dibuat ke atas panah. Nah, terbentuk itu hasilnya. Kemudian itu mengalami siklisasi oksidatif. Panahnya ke 10. Nah, tapi itu tidak satu tahap. Bisa jadi 2 tahap, bisa juga 1 tahap. Tergantung bagaimana kita merancang biosintesis itu. Ya. Ya, Pak.
Nah, kemudian dari senyawa 9 juga saya buat lagi panah ke bawah, terus ke di bawahnya 11 saya buat. Paham? Di bawah 11 saya buat, di bawah 11. Di bawah 11 itu terbentuk di 2,13 dihidroksi 4 prenelated santon. Paham? Paham nggak? Siapa yang nggak paham, tanya. Apa Pak tadi 2,13 dihidroksi, Pak? 1,3 dihidroksi, 9 Oh itu ya, kan 1,3 dihidroksi. iya Pak. Melakukan prenilasi, kalau Bapak buat panah ke atas, saya buat panah ke atas, di atas persis di atas 10, nanti senyawanya kita tulis. Menjadi senyawa yang mendapatkan di reaksi 1. Paham, Prena? Oh, mendapatkan senyawa yang tadi di atas ya, Pak? Di atas itu. Ya, Kemudian ini mengalami siklisasi. Itu yang ya. saya maksud. Mengalami siklisasi boleh 1 tahap, boleh 2 tahap. Boleh 3 tahap, nggak tahu. Tetapi tinggal kita kalau kita membuat 1 tahap, mana mekanismenya. 2 tahap bagaimana, 3 tahap bagaimana, kan gitu. Ini di sini nih. Menghasilkan 10. Oke? Iya, Pak. Nah, siklisasinya menghasilkan 10. Kemudian dari 9 juga 1,3 dihidroksi ini melakukan reaksi siklisasi lagi. Nah, Bapak buat dia di bawah senyawa 11. Taruh di bawah nih hasilnya, di bawah senyawa 11. Ini 11 kan? Nah, di bawah 11 itu Bapak buat senyawa yang prenelated-nya itu masuk di C4. Di C4 ya. Di C4. Di sini kan, Pak? Yang tadi isomer dari C2-mu tadi. Ya. Iya kan? Oke, iya Pak. Isomer. Nah, itu setelah mengalami siklisasi dia menghasilkan 11 gitu loh. Iya. Nah, paham? Paham, Jadi Pak. bukan sesuai dengan hasil proses pemisahan. Proses pemisahan itu senyawa-senyawa yang mempunyai kepolaran yang hampir sama dan berdekatan menggunakan silika gel, gitu loh. Nah, ini yang Bapak maksud kita paham dengan apa yang terjadi pada senyawa itu, gitu loh. Nah, kalau itu kita paham berarti kita tahu. Tapi kalau tidak, akhirnya seperti kita ya, ini dianggap suatu proses karena di vakum, maka O prenelated itu ya, 3O prenelated ya sama dengan O metil kan itu seolah-olah karena di vakum. Enggak, proses pemisahan ini itu memang melalui proses vakum. Jadi kalau kita lihat yang ada di 8, senyawa 8 ini lebih nonpolar dibandingkan senyawa 9, gitu loh. Senyawa 9, 10 itu relatif lebih polar senyawa 9 dan 11 ya kan. Jadi antara 10 dan 11 itu senyawanya lebih nonpolar seharusnya senyawa 9 dan 11 dan 10 dan 11. Karena hidroksinya di sini ada 2, di sini hanya tinggal 1 karena ini sudah menjadi O metil lagi kan. Nah, jadi ini urutannya secara tingkat oksidasi ini berbeda lagi gitu. Nah, itu sebab gunanya biosintesis itu kita mendesain berdasarkan tingkat oksidasi. Sampai di situ saudara paham itu? Paham, Pak. Yang lain? Ada yang lain yang perlu didiskusikan? Maaf Pak, saya ingin mencoba share. Tadi karena substitusi yang kedua, saya yang keempat Pak. Ya, saya ingin mencoba share hasil saya. Coba Verena, stop dulu share mover.
Kita harus berani mengemukakan pendapat ya, supaya kalian sense of terhadap senyawa itu dekat gitu. Kalau enggak jauh jadi susah. Oke. Ini mau gambar sendiri ya? Iya, Pak. Nah, ada Bapak koreksinya, tapi nanti aja ketemu sampai pas di senyawanya itu aja. Ya, jadi di santan dan di sini strukturnya yaitu terdapat 3 aromatis. Lalu di sini peranisasi, yaitu peranisasi adalah masuknya 1 kukus di santan gitu. Di sini yang A namanya adalah 3-metil butanol butan 2-enil, lalu yang B 2-hidroksi 3-metil N-butanil 3-enil, lalu yang C 1,1 dimetil propana 2-enil, yang D 2,2 dimetil dihidrofuran, yang F 2,2 dimetil furan, dan F 2,33 trimetil dihidrofuran. Lalu untuk tadi yang pertama Verena Kak masuk substitusi nukleofiliknya di yang kedua, saya yang di keempat Pak. Ya, oke. Jadi yang terserang adalah H yang di angka 4, karena di sini ada positif, negatif, positif, negatif. Jadi kemungkinan juga ada yang terserang yang di keempat. Saya di sini sebenarnya bisa menggunakan seperti Verena tadi, renil bromida. Saya menggunakan OPP. PP ya. Lalu dia masuk ke H. Dan ini terbentuk seperti ini. Pak, saya tanya dulu. Protonmu pada struktur kedua, ya, itu kan protonnya masuk ke apa? Ke OH dekat C dekat hidroksi ini. Yang mana Pak ini Pak? Iya. Ya. Kenapa? Itu kan menjadi CH2OH di situ ya. OH dan H ya, hidrogen ya. Hidroksi dan hidrogen di situ akhirnya. Iya, Pak. Nah, tapi kok di sini dia muncul lagi, hilang lagi seperti yang pertama lagi gitu. Setelah masuk ini. Enggak, setelah masuk ini. Nah, ini kan sudah jadi ini. Iya, Pak. Ini yang mungkin perlu dilihat ya. Ini gimana mekanismemu dari struktur kedua ke struktur ketiga. Struktur yang satu ke ini, ke reaksi prenil, oke ya. Saya setuju. Gitu. Iya. Nah, sekarang ini harus dijelaskan ini. Pertanyaannya, ini yang jadi bingung kan. Mungkin langkah yang dilakukan Verena tadi lebih baik. Jadi saudara memandang ini dalam suasana, mesti suasana basah ini. Maka proton ini lepas dulu, proton yang di posisi C4 itu ya. Dan yang menjadi negatif itu adalah ini C4. Ya coba rasain. Ya Pak, di sini ya negatifnya. Nah, jadi C4 negatif dia menyerang ini elektrofilik ya. Dia kan jadi nukleofilik dia C4 negatif itu kan. Iya, Pak. Nah, menyerang elektrofilik dari prenil. Terbentuklah senyawa 2 di sini itu. Di atas, yang atas ya. Tetapi tidak ada lagi H di sini. H ini ditangkap oleh OPP ya? Iya Pak. OPP kan min kan? Iya, OPP min. Nah, proton yang dari C4 ditangkap oleh OPP. Menjadi HOPP. Ya.
asam HOPP. Kalau dengan bromida menjadi asam bromida kan? Iya. Ya, Pak. Nah, Berarti ini itu tidak dia. ada hidrogen di sini ya, Pak? Nggak ada lagi nih. Di sini lepas dulu ini. Dengan suasana basah, H ini menjadi lepas, ada proton di sini. Jadi kalau mau buat panah gitu, ini ada proton di sini. Nah, proton saat ini lepas, OPP itu langsung menangkapin proton yang lepas ini. Nah, setelah itu terbentuklah senyawa 3 yang dekat prekursormu tadi itu. Di atas. Nah, ini tanpa ada H ya. Normal aja. Nah, setelah itu ini mengalami sirkulisasi kan gitu. Iya, Paham? Pak. Nah, oke, lanjut. Lalu setelah terpenetrasi terjadi sirkulisasi, jadi kan di siklus keempat. Ini cara menulis ada yang salah Bapak kritik ini nih ya. Ini kenapa enggak mau copy aja senyawa yang tadi sudah baik? Coba lihat. Oh iya. Nah, jadi dia sama terus. Nah ini, jadi ukurannya ya sama. Kalau enggak nanti ada yang besar, ada yang kecil itu. Ini teknik menggunakan ChemDraw ya. Nah, coba lihat gambar ini kan bagus, relatif bagus lah. Ya kan? Gambar yang di bawah ini yang prenelated 4 prenelated santon itu lebih bagus. Coba turun ke bawah. Nah, ini kok aneh kan? Nah, ini perlu diperhatikan bagi kita, harus sama ya. Oke. Nah, setelah itu ini mengalami, nah gimana reaksi ini? Ini yang harus dijelaskan ini apa Iva? Jadi di sini mengalami sirkulisasi menggunakan oksilen dan katalis NaCl2, Pak. Nah, gimana panahnya gimana? Jadi PEB dari hidroksi itu menyerang C yang double bond ini, yang menunjuk dengan panah menggede itu. Menyerang ini dia. Ini akan pindah ke atas atau ke samping, ya toh? Atau ke C-nya menjadi negatif, positif, ya toh? Jadi negatif, C tersier negatif. Atau dia masuk ke CH3 di sini, melepaskan proton lagi. Nah, nanti ini balik lagi, nah, balik dia. Tapi ini kok hasilnya menjadi di segi 6. Coba hasilnya kok jadi segi 6. Coba hitung C-nya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini panahnya masuknya kan dekat double bond ini. Iya. Nah, kalau ini dihitung berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5 dia kan? Nah, ini harusnya cincin 5 dengan double bond di ujung ini. Gitu lah. Jadi itu yang kalian reaksi belum dipahami secara baik gitu. Dia harus terjadi. Kalau mau serangkan ke dekat tersier yang double bond ini, yang bawah, itu dia jadi ini tuh, jadi yang senyawamu ini. Saya tadi bilang sama si Verena, apakah 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah gitu. Membentuk cincin 5-nya. Ini kan pembentukan cincin 6 kan? Piran, ini puran ya. Ini piran apa puran ini? Kromen ini, puran ya? Puran, Pak. Puran. Nah, yang hasilmu ini harusnya piran. Iya kan? Kalau ada lone pair dari O hidroksi ini menyerang ke sini kan yang bonding itu kan ini ya. Dengan C2 ya, C2 aksen dari prenil ya. Nah, itu. Paham? Iya, paham, Pak. Nah, oke. Lanjut. Sudah, Pak, ini terakhir. Nah, ini Mbak, jadi hasil itu ini yang nggak cocok. Jadi hasil ini itu tidak sesuai.
ini harusnya siklik 5, piran, tapi hasilnya puran. Yang tadi menggambarkan naik ke atas. Naik ke atas. Satu lagi. Nah, ini. Nah, dia harusnya kayak gini hasilnya. Yang F nih. Iya kan? Cuman F ini tidak ada ini C yang di nomor berapa di bawah O itu kan ada metil itu. Itu enggak ada. Yang ada hanya ini. Nah, ini pertamanya di sini tuh. Di ini 2 metil itu tersier metil di sini. Ini kosong masih. Dan ini kata rangkap nanti salah satunya. Paham? Ya, Pak. Berarti nanti di sini ada ikatan rangkapnya ya, Pak? Iya, ini belum ada ini. Ini tuh Iya. nanti 2 metil ini di ujung metilmu yang di bawah oksigennya dia dekat panahmu pun naikkan ke atas. Nah, itu. Di ujungnya sini enggak, di ujung. Ke kanan. Kanan kan. Ah, yang 2 ini di sini itu letaknya. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Paham. Coba balik ke tempat yang semula. Yang tadi. Nah, ini kan di sini dia nanti kalau ini segi apa? Segi 5 loh ya. Nah, ini kan jadi kosong ya kan. Nanti H yang ada itu masuk dia ke sini. Dekat H yang sekunder ini, tersier ini. Si tersier yang bawah itu. Jadi di sini ada H1. Nah, ini tidak ikatan rangkap lagi, sama dengan yang tadi di sana, ya. Coba lihat naik ke atas. Atau coba copy paste yang di atas ini, di atas mana? Naik ke atas. Sebelumnya. Nah, ini. Nah, coba copy ini. Ini bisa di-copy kan? Oh, langsung. Satu-satu harusnya kalian buat kalau mau buat itu, sehingga ini bisa di ungroup enggak? Enggak kali ya, ini karena langsung dari Camro ya. Iya, Pak. Nah, lain kali jangan di sini itu dia jangan di grup dari Camro. Dari Camro kita grup enggak bisa dibuka. Kalau di sini setelah terbentuk begini kita grup, boleh. Nanti kalau kita butuh kita buka grupnya. Ini itu kita bawa ke tempat tadi. Ya. Nanti ketahuan itu. Nah, jadi yang 2 metil di bawah ini ada di ujung ini sebetulnya. Karena hanya tadi kan double bond ini. Tapi karena dia bergerak, ini menjadi positif kan negatif di sini. Nah, metil ini ada di sini. Itu H yang lepas dari hidroksi ini dia masuk ke C tersier ini. Ya. Ya, baik, Pak. Oke, Saya perbaiki. Nah, itu. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Ada perbedaan memang, tetapi harus dibenarin. Nah, Verena, kamu masih lanjut yang tadi? Tadi udah selesai, Pak. Punya saya PowerPoint-nya. Yang lain ada yang mau bertanya tentang apa yang dibuat oleh teman-teman ini? Eka? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke. Maulida? Saya, Pak. Oke. Kalau Maulida enggak ada, silakan Ika. Izin share screen ya, Pak ya. Oh ya, silakan. Masih bingung dengan tadi yang dengan Mbak Iva sudah dikerjakan. Karena tadi nggak digambarin agak bingung, Pak. Nah, pada saat posisi sebentar ini diperkecil aja. Nggak naikkan ke atas, naikkan ke atas. Bentar, Pak. Dijadikan satu layar. Oke, ya. Ini tadi yang saya coba dari Mbak Verena sebenarnya yang posisinya nomor 2. Jadi posisi nomor 2 terprenilasi sama bentuknya setelah sampai di sini. Reaksi lanjutannya itu membentuk Ini siklik ada yang 6. masalah. Gimana, Pak, ini? Itu metil di prenil itu dari mana itu? Ada satu itu. Ini, Pak.
Nah, yang di bawah. Di Ah, ini. bawah. Di C1-nya prenyl. Ah, ini metil ini. Ini dari mana? Oh iya, berarti nggak Nah. ada ini ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya, keliru. Makanya kok kayak janggal. Nah, memang itu sebab kita juga harus melihat Oke. itu dengan sederhana. Karena dia nggak ada kok karbon di situ. Kok Iya, muncul-muncul karbon. iya ini nggak ada karbon ya Pak ya? Kalau proton sih dikasih ada H-nya, tapi kalau nggak dikasih Iya, keliru saya proton, Pak. metil. Nah, oke. Nah, waktu di sini Pak membentuk siklisasi itu bagaimana ya Pak ya? Ini kan posisinya saat itu dia masih OH yang nomor hidroksi, gugus hidroksi nomor 3. Ini kan diserang oleh alkena di sini. Diserang oleh alkena, akhirnya dia ini kok jadi gini ya? Nah, Ini ini kok Pak, jadi maksud aneh. saya. Ini saya tekuk ke sini. Jadi yang Ya, ini itu posisinya. betul. Saya setuju. Itu sudah betul. Sekarang yang jadi masalah dari tempatmu adalah setelah membuat, ini kalau mau nomornya enak, ini sebenarnya nomor 1, nomor 2, itu lain kali kalau membuat suatu mekanisme reaksi, diberi aja 1, 2, 3, nah, gitu loh. 4, 5, 6 sehingga kita bisa berbicara posisinya struktur 4 gitu kan, enak ya. Iya, sampun Pak. Ini sistematis supaya enggak yang ini loh, yang ini bingung kan? Ya. Nah, jadi 1 ke 2 1 ke 2 secara yang menjadi janggal adalah kenapa ini itu kan sudah ini semuanya kan double bond ini di aromatik ini. 1, 2, 3. Iya, ini tidak saya gambarkan tadi Pak. Oke. Ya. Oke, saya Yang jadi perlengkap. masalah, kenapa di daerah ini itu, ini kan pindah ke sini menjadi min. Kalau ini min ya, H ini enggak bisa putus ini. Nomor Ini 2. menjadi min Pak. Iya, Ini kalau kan karena membuat min. resonansi betul, aja. betul. Resonansi Enggak, dari saya hidroksi. tidak ngikut itu. Tapi kalau C ini negatif di C2, struktur 2C itu negatif, proton ini enggak bisa lepas. Memang tidak usah lepas. Enggak bisa lepas. Nah, padahal di sini lepas gitu loh, di bawah di C3 karena harus lepas. ini ya Pak ya. Karena dia bisa lepas kalau begini Pak. Dia ini kan menyerang si elektrofilnya di sini, tapi untuk kestabilan karena dia di sini akhirnya jadi bertumpuk ada hidrogennya, ini harusnya ada. Nah, itu. Di sini masalahnya yang timbul, tidak Lewis struct. Iya kan? Dia harus Lewis struct. Enggak bisa. Jadi ini mekanisme yang membuat dengan double bond di O nomor struktur 2 yang pakai double bond hidrogen itu atau proton itu enggak ada harusnya. Ini tidak berubah, hidroksi di sini itu tidak berubah. Enggak ada terpengaruh hidroksi yang di dekat karbonil. Demikian juga hidroksi. Makanya kenapa sifat nukleofilisitas dari ini karbon nomor 2 ini kok tinggi? Saya pikir karena ini ada gugus OH yang dia resonansi. Ini mu harus ingat efek withdrawing, penarik dan pendorong elektron. Gugus hidroksi itu penarik elektron, 2 gugus hidroksi menarik elektron pada karbon nomor 2. Akibatnya C di sini menjadi positif. Delta plus. Dia harus delta plus karena ini bersifat oksidatif. Kalau dia positif, dia tidak bisa menyerang isoprenilnya di sini. Bukan. Dia delta positif. Ingat del dulu. Bukan dia positif, delta positif. Karena dia delta positif, proton delta positif. Akibatnya apa? Tolak menolak. Siapa yang lepas? Proton lepas. Tinggalkan 1 pasang elektron. Paham? Jadi ini efek hidroksinya itu malah dia sebagai penarik elektron, Pak. Bukan pendorong elektron ya, Pak? Siapa? Si hidroksi ini. Loh, bukan hidroksi yang kita pandang. Sekarang yang kita pandang karbon.
Oke, maksud saya Karbon kalau 2. maksud saya kalau di sini ada Karbon hidroksi, 2 itu dengar dulu nanti Oke. Mumun jadi enggak paham. Karbon 2 karbon ini 2, bersifat oksidatif. Akibat dia bersifat oksidatif, kenapa dia bersifat oksidatif? Karena ada hidroksi di kiri dan kanannya. Nah, hidroksi ini penarik elektron. Ya. Dan dua penarik elektronnya. Satu dia tarik ke hidroksi nomor 1 dan satu dia tarik ke hidroksi nomor 3. Paham? Berarti karbon 2 seolah-olah menjadi miskin elektron. Dia menjadi elektrofilik ini sini. Oke? ya. Setelah itu terhadap proton, nah ini terhadap proton ini. Proton itu juga bersifat positif. Ya. Ya. H itu bersifat positif. Aslinya di karbon enggak. Akibatnya apa? Karena C menjadi delta positif, H ini mudah lepas. Enggak ada yang menarik dia. Paham? Maka keluar. Akibat proton keluar, dua pasang elektron yang ada di C dan H dan C ini masuk ke C. Paham? Maka C menjadi memiliki PeB, pasangan elektron bebas. Iya. Dan ini menjadi negatif. Bersifat nukleofilik. Itu yang dikatakan oleh si Verena tadi. Bersifat nukleofilik, dia mencari daerah yang elektrofilik. Itu ada di C yang terikat kepada Br ini. Kan Br bersifat elektronegatif. Jadi elektron di C ini memang menjadi delta positif. Sehingga nukleofilik menyerang C delta positif, sehingga Br lepas menjadi Br min. Br min menangkap proton yang lepas di tadi di oksidatif C2 itu. Paham? Jadi tidak bergeser apa-apa, reaksi ini tidak ada mengganggu yang lain. Paham? Nah itu dia. Kalau gini terlalu panjang, banyak sekali reaksi yang terjadi dan membingungkan. Memantaunya bingung ini. Apakah ini memang terjadi gitu. Kalau tadi itu enggak. Ini kan saran ya, saran biogenesis. Ya. Saran itu dicari yang sederhana supaya kita tidak. Kalau orang mau bantah boleh aja itu, tetapi tidak mudah untuk membantah. Simpelnya kan di situ. Jadi kalau mau punya ini banyak sekali, ini gimana buktikan ini gitu. Gimana buktikan ini? Ya, tadi prinsip saya karena gugus hidroksi ini pada benzen senyawa aromatik itu sebagai pendorong. Jadi pikir saya ya seperti ini, Pak. Malah kalau Tidak ada pernah hidroksi pendorong elektron. Jangan. Penarik elektron ini tidak betul. Dia penarik elektron. Bukannya kalau penarik Pendorongnya. elektron itu misalkan dari karbonil itu, Pak, yang penarik. Kalau hidroksi lebih kuat pendorongnya, bukannya seperti itu, Pak? Loh, hidroksi itu kan elektronegatif. Elektronegatif sih suka elektron. Mendorongkah dia? Ini pertanyaannya nih. Untuk oksigen, iya dia punya sifat elektronegatif. Akibatnya sekarang ini ada efek alfa beta. Ya. Pada alfa langsung di C ini, di C2. C2. Nah, itu alfa posisi itu 100% ini adanya masuk ke dalam itu yang enggak disetujui oleh suatu mekanisme Lewis, enggak disetujui ini oleh Lewis. Jadi ini itu adalah ikatan rangkap yang di C2 dan C3 ini itu lebih tertarik ke O daripada ke situ gitu. Nah, akibatnya apa? Sekarang karena ini alfa beta gamma ke sini, maka pada alfa dia katakanlah 2+.
2 minus dia tarik. Oke? AC akibat dia minus, ada efek dari O, dia akan menarik juga di C2 menjadi minus 1. Jadi C2 menjadi minus 1. Oke? Nah, setelah itu di C3 itu juga ditarik oleh O menjadi minus 2. Jadi positif 2 dia. Nah, ditarik lagi, diambil lagi ke C2 oleh ini. Dia minta lagi. Nah, elektronnya akhirnya lari. Nah, sehingga C2 menjadi positif, delta positif 2 gitu lah. Delta loh ya. Berkurang muatannya menjadi 2 positif gitu lah. Akibatnya apa? Proton juga bermuatan positif. Proton sama-sama ketemu muatan positif, maka dia tolak menolak. Siapa yang mudah pergi? Nah, siapa yang mudah pergi? Tentulah proton. Nah, itu sebab misalnya kalau Bapak sering ceritakan di mahasiswa S1, kalau menceritakan ini sama dengan orang pacaran. Anak-anak pacaran itu karena ada yang ganggu satu orang lagi di other man gitu atau di other woman, nah, maka bingung itu. Nah, setelah itu dia berantem terus karena sering berantem. Kamu gini katanya. Nah, maka dia lepas, gitu lah. Pergi dengan sendirinya, seperti pada kita bereaksi SN1. Nah, SN1 itu kan hidroksi itu kan lepas dengan Cl itu kan lepas dengan sendirinya kan. Tapi di SN2 enggak, ada dorong-mendorong, ada efek dulu ya kan. Nah, ini ceritanya kayak gitu. Itu dia Kak, ya. Ya, baik Nah, Pak. setelah Terima kasih. terbentuk ini, itu mekanisme biasa lagi. Nah, untuk siklisasi Pak, lanjutan. Misalkan ini sudah tadi ya Pak, Oke. ini kan sudah saya belokkan. Mau terjadi pembentukan siklisasi tadi, ini kan dari ikatan rangkap menyerang ke oksigen dari. Makanya ini saya tetap menyebutkan bahwasanya hidroksi itu bisa mendorong di sini sedikit. Enggak bisa. Tidak bisa. Berarti Jadi dari ini mana? terbalik. Hmm. Jadi ini kan ada PEB, lone pair elektron di hidroksi. Ya. Ini enggak ada double bond ini. Ini double bond hilang ya. Di apa ini double bond hilang nih, enggak ada. Ngapain dia kan susah-susah ke sana dulu? Siapa yang menyebabkan ini masuk ke sini terus ke sini di C berapa di struktur 4 itu ada C4 minus jadinya kan? Ngapain dia ke situ? Enggak ada gunanya kan? Nah, jadi dari struktur 4 ke struktur 5, ini PEB di sini di hidroksi kan ada 2 lone pair itu karena A ini itu masuknya boleh ke C yang dekat apa ini C2 aksen dari prenyl ya, boleh. Bukan ke V tengah ini enggak ada dia, atau ke C tersier ini yang apa ini, yang bawah nomor 3. Nah, nomor 3 ya, boleh ke sini. Kalau dia ke sini hasilnya ini, senyawamu ini. Ya. Kalau dia ketiga, nah hasilnya ini. Nah, kemudian kalau dia masuk ke situ, ini kan nanti itu menjadi apa yang terjadi? V ini akan masuk ke sini, ya. Ada ini balik, dia akan melepaskan H ini. Nah, jadi ini ada double bond dulu ini. Memang ada double bond dulu di sini. Itu sebab kroman ya. Ini kromen hasilnya. Jadi double bond dulu di C berapa ini? Di dekat tersier itu. Itu sama dengan ini. Itu sebab buat aslinya, struktur asli dari senyawa yang kita mau target itu ada. Targetnya ada. Jadi bagaimana dari 1 berubah menjadi 6 ya. Nah itu. 1 ini adalah isolat ya. Jadi bukan senyawa. Karena yang dinamakan biosintesis itu adalah terhadap hasil yang sudah didapat. Hasil yang sudah didapat. Ya.
Nah, kalau dia menyerang ke C nomor 2 aksen dengan gambar 5 itu ada H itu, ya dah. Nah, kalau dia menyerang ke situ lain lagi ceritanya. Nah, ini nanti menjadi Siklik segi 5, 5. Nah, tapi yang ada ada isopropil. metil, ada isopropil. Gitulah. Ya, Tetap tidak sama dengan yang tadi ya Pak. Tadi Tidak. siklik 5, tapi metilnya terpisah jadi 3 titik Ah, tadi. itu enggak ada itu. Hmm. Itu adalah lanjutannya. Setelah dia melakukan penataan ulang lagi. Penataan ulang metil ya Pak? Shift 1 metil. 2 dan shift 1 2. Berulang-ulang itu. Gitu loh. Oke. Ya. Jadi itu sebab kita harus pahami reaksi organik itu satu adalah substitusi nukleofilik elektrofilik. Ya dah. Sudah itu penataan ulang, ya dah. Nah, itu reaksi karbonil. Iya kan? Ya. Nah, itu jadi harus lari ke sana. Nah, boleh melalui homolitik ataupun nukleofilik elektrofilik asisten ya, atau homolitik asisten. Jadi boleh. Nah, itu boleh kita membuat saran biogenesis itu boleh pakai yang mana saja boleh, tetapi dia harus mengikuti Lewis konsep ya. Konsep Lewis harus diikuti. Jadi baca lagi Lewis konsep itu secara baik ya. Nah, inilah. Kalau itu saudara tidak ada kekhawatiran mengomong dimanapun gitu. Apapun hasilnya, bisa tidak diterima orang, tapi tidak apa-apa. Dia tidak salah dari konsep Lewis gitu. Karena kita tidak melakukan pembuktian itu kan. Kan kita tidak melakukan pembuktian, itu sebab namanya di dalam jurnal juga disebut purpose. Ya dah? Pathway, ya dah? Saran jalur biogenesis pembentukan nyawa gitu itu boleh, bisa satu orang dengan yang lain berbeda itu boleh, tapi tidak boleh bertentangan dengan Lewis konsep ya. Itu kira-kira. Ada lagi masalah? Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh. Tadi saya tapi lupa nama senyawanya apa yang setelah ini Pak, sinamoil tadi. Bentar Pak. Ini sinamoil. Pembentukan yang Sinamat. tadi Pak. Sinamat. Ya, dari sinamat. Kemudian kan membentuk ada 2 hasil Pak. Saya coba yang satu saya sudah paham, sudah. Ini tadi yang sesi pertama tadi Pak. Ini yang kedua, pembentukan dari ini reaksi aseton dengan ini yang sudah siklik tadi, sinamoil yang sudah siklik. Ini bagaimana Pak? Membentuk ada ikatan rangkap 2. Ini jangan aseton, mau pakai oksidasi aja nih. Tadi saya itu lihat di slide-nya Bapak reaksinya, makanya saya coba ini jabarkan bagaimana kok bisa membentuk ini. Jadi dari sini membentuk ini. Cuman saya lupa tadi apa yang materinya ya. Ini tunggu. Ini itu Pak yang kumarin kayaknya Pak. Bab kumarin, umbelliferon sama apa gitu ada 2. Oke, coba Bapak lihat sebentar. Tarik share-mu. Share-mu tarik. Oke. Application. Oh, tunggu. Bapak share dulu. Oh, belum ada ya. Oke. Ini kali. Oke. Oke.
lambat ini ya. Dokumen. Oh ini Bapak, saya ada di Kaumarol gitu Pak. Yang Ya, oke. Tunggu, tak buka dulu. Ini kok lama sih. Pak, saya Lah, boleh lah, lah, nanya lah. nggak Pak? Hah? Boleh nanya nggak Pak? Kalau download Boleh. CamDraw untuk aplikasi MacBook di mana ya Pak? MacBook. Ya cari aja. CamDraw for Mac. Gitu. Saya nemunya yang berbayar semua Pak. Ya cari download free. Free download for Mac. Oh, Ya harus dia kalkulin gitu. oh ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mana dia nih Pak? Nggak bisa. Kok nggak mau dia? Umbi Veron open. Oke. Stop. saya coba ini Pak, apakah terlihat Pak? Tunggu kalau mudah ada. Bentar. Belum mati. Ya. Ayo mana? Bagaimana Pak? Saya yang share screen Pak. Ya, share aja. Bapak udah tutup Pak itu. Yang ini Pak. Tadi di Coba di slideshow, nggak Kaumarol bisa. Oh, udah ini slideshow berubah ini. kan? Nggak bisa digedein. Ini tuh. tadi print screen Pak saya. Oh, Dibesarin dikit, oke. mana? Yang ini Pak, dari sini ini membentuk dua produk. Ini dan ini. Mana? Saya sudah dapat yang ini, tapi yang ini dari mana ya Pak ya? Ini direaksikan, oh ini bukan keton ya, tadi nggak kelihatan saya. Ini aldehid, formaldehid Ini ya. aldehid, formaldehid. Ma ada tamu mah. Nah itu. Jadi ini dia. Formaldehid. Oh iya, formaldehid ya Pak ya. Ini keliru berarti. Jadi rumit dia kan? Oh, bukan karbon. Oke. Oh iya, tadi saya sudah Pak. Ini pakai hidrogen semua. Keliru ini tadi saya. Itu kan Ya. jadi. Oke, sampai sini. Tunggu, dia C. Enggak, ini ada C, betul. Jadi C, O. Nah, ini C-nya ini yang masalah ini. Harusnya. Ini kan C. Enggak, dia ini kalau Bapak itu mungkin ada salah itu yang tadi itu. Coba balik. Kalau Bapak sih enggak sepaham ini. Kalau dia jadi begitu, ini itu terbentuk dari ini. Tapi ini bisa melepaskan H2O, Pak. Nah, H2O ini dari mana? Apa O ini dengan H di sini lepas, tapi harusnya dari mana? kalau mau lepas di situ dia benar ada CO2 harusnya. Dia kan mau Harusnya CO2 berarti tidak ada tambahan karbon. Iya, kan enggak ada tambahan karbon kalau dilihat dari situ kan. Ini tapi ada karbonnya kan di sini berarti Pak, kalau ikatan rangkap. Oh, itu kan itu CH2 ya? Iya, CH2. Oh iya, 2 sih. Ini O-nya yang hilang. Ini yang dengan H2O betul. Jadi gini, terbentuk dia dulu menggambarkan dari sini dari di atas itu CH2OH ya. Jadi dari C double bond itu CH2O. OH jadinya kan.
Nah, itu OH ini yang putus. Coba mau tulis di sini. Bapak enggak bisa nulis. Ini kan ya Pak ya, di sini. Enggak, yang di atas ini, yang di atas nih, di atas H2O min H2O itu. Ah, di sini boleh. Ini larinya ke sini ya. Ah, ini udah oke. Ini kan CH2. Jadi ini dari sini menjadi CH2O min, ya dah. Oke. O min itu kan ini ada H ini. CH2 min. Ini masuk ke sini, jadi OH dia. Tulis. H mana Pak ini? H nomor 2. Iya. H nomor 2 menjadi OH di C formiat tadi. Nah, itu jadi OH di situ. Nah, kemudian ya dah. Jadi ini tadi ya Pak ya. Oke. Tambah H satu lagi. Gitu. Ini. Di sini kan ada H ini di C di bawah ini bawah di cincin. Nah, itu kan ada H itu. Ada H kan? Ya, berarti ini gitu. bukan bentuk ikatan rangkap ya, salah ini ya. Bukan. Ini dia dulu. Nah, ini udah betul. Jadi udah betul kan? Lewisnya udah betul kan? Semua udah betul. Maka ini PEB dari hidroksi ngambil ke H yang nomor C2. Oke. Nah, ini masuk ke dalam ini. Ini putus. OH-nya putus. Ini masuk ke dalam ya, masuk ke. Ini karena membentuk OH2+ ya Pak ya. Jadi ya, gugus betul. pergi yang baik ya. Nah, setelah itu ini yang ditinggalkan proton di C2 dia masuk ke CH2 tadi. Oke. Oke, ya. Kan ini kalau diambil proton ini, proton di C2, kan lone pair-nya ini kan masuk ke sini deh. Karena ini positif, nah ini diisi oleh ini. Terbentuklah apa yang menginginkan itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Nah, inilah asal Lewis mau pegang. Tapi kalau mau enggak megang Lewis ya dia susah nanti. Itu sebab Lewis structure itu bagian dari suatu panduan kita di dalam suatu mekanistik reaksi. Karena Lewis itu semua harus 8 kan atau 2. Kan hanya itu aja kan. Kalau enggak dia akan positif atau negatif kan hanya itu. Nah, kalau OH2+ kan gugus pergi yang baik ya kan? Iya, jadi harus bikin OH2+ dulu ya Pak ya. Itu dia. Itu loh, itu yang akal berpikirnya sebetulnya di situ. Logik kita melihat apa yang paling mungkin. Nah, itu apakah betul gitu loh. Ini pertanyaan Bapak, ini apa? Belum tentu. Mungkin kalau diselidiki dengan apa mungkin lain lagi, tapi enggak ada yang realistis bagi kita selain itu sekarang gitu loh. Itu sebab enggak pernah disanggah orang yang namanya apa? Pathway itu, jalur biosintesis itu enggak ada orang yang nyanggah. Karena dia enggak ada bisa membuktikan keadaan intermediate, ya kan? Selagi keadaan intermediate kita buktikan, enggak ada alat ukur menentukan mekanisme itu benar gitu loh. Tapi tidak ada kata untuk menyatakan salah asal konsep Lewis. Nah, inilah. Paham? Ya. Ya, Pak. Nah, itu kira-kira ya. Terima kasih, Pak Taslim. Oke. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Tadi siapa yang nanya apa? Camdro dari Mac? Verena, Pak. Mau buka di Mac-mu. Ya. Udah tuh free download Camdro for Mac gitu. Iya, Pak. Nanti saya cari, Pak. Nah, itu kalau mau udah dapat di situ dia ketemu itu. Bapak juga baru download juga kok itu. Oke, Pak. Saya ada saran, Pak. Ini kalau Mbak Verena nggak nemu Camdro bisa pakai Camscat, itu free. Dipakai Google aja udah ketemu Camscat. Camscat. Ya, kalau itu kan hampir sama dengan ISIS Draw saya lihat ya.
Mau punya itu? Iya, mungkin ya Pak ya. Zaman Nah, dulu Isis Draw ya namanya. dulu Isis Draw. Saya dulu pakai Isis Draw saya. Tapi Iya, zaman setelah saya Isis gitu. Draw yang baru enggak ada ke ke apa itu ke Mac. Iya, Setelah Camscape saya Mbak, itu yang freeware. Kalau Camdraw memang berbayar biasanya. Iya, mahal banget. Iya. enggak, tapi saya dapat yang tidak berbayar, Camdraw. Tampilannya ini, kalau saya melihatkan kepada saudara ya, mana Camdraw saya. Tunggu saya lihat, tampilkan Camdraw saya. Itu mau apa, Verena mungkin tidak bisa Yes. diapakan.